alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah desa yang turut berhadir. Alhamdulillah tadi sudah diwakilkan dari pemerintah desa, dari Bapak RT kita. Harapan-harapan yang beliau sampaikan dan juga permohonan beliau kepada kita semua itu sangat-sangat luar biasa. Semoga bisa sama-sama kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu, dan juga anak-anak yang kita banggakan, kita cintai malam hari ini. Tidak bosan kita menyampaikan pesan-pesan kepada kita yang hari ini sebagai orang tua, bahwa malam hari ini dan setiap tahunnya jangan sampai kita terlewat memperingati Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, paling tidak satu lagi peringatan 1 Muharram. Artinya setidaknya 3 kali dalam setahun peringatan Hari Besar Islam. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir malam ini yang mungkin baru berumur belasan tahun, inilah Bapak Ibu besok yang akan mereka lanjutkan ketika kita besok sudah berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehatnya? Sehat. Suaranya ramai, orangnya tak nampak. Rupanya di teras tua banyak betul dia. Panas di dalamnya Pak. Ibu-ibu di belakang ramai. Ramai. Kenapa anda buat stop saja di dalam ini? Panas. Itu cara kalian menyiksa Ustaz. Besok kalau kita ini mau buat ceramah, kalau mau di luar kita biar sama-sama dingin, kita buat terakat besok, ya Pak ya? Biar makin meriah dia. Ini kan sudah makin mantap jalan ini. Sekarang belum aspal, takut buat terakat nanti banyak debu, maklum. Besok Pak kalau sudah aspal, mudah-mudahan makin bertambah rezeki kita buatkan saja teratak. Artinya tidak pun permanen, kita pakai saja teratak yang dipakai ketika orang meninggal, bukan? Taruh di depan itu, ustaznya di teras, Bapak Ibu sebelah sana nanti nampak meriah dia. Apa gunanya itu Bapak Ibu? Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah. Orang-orang yang mau membesarkan syiar-syiar Allah. Apa yang mereka besarkan itu? Agama Allah ini. Dibuat Maulid Nabi di pinggir jalan, orang sambil lewat bertanya, apa kegiatan mereka itu? Peringatan Maulid Nabi. Nanti Isra Mi'raj buat lagi. Makin besar peringatan itu. Wa innaha min taqwal qulub. Itulah bertanda orang-orang itu yang hatinya betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang makin cinta dia mensiarkan agama Allah, itu bertanda imannya yang paling bagus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Kalau untuk kebaikan harus kita yang menjadi orang yang terdepan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti bisa umpamanya kita dari segi harta, buat dari harta. Mungkin kita tak punya harta, ide dari kita. Ide pun tak ada, harta tak ada. Paling tidak kita dukung, kita doakan. Jangan jadi nomor 4. Harta pun diminta tak mau berinfak. Hasil pemikiran pun tak mau juga disumbangkan. Tenaga pun diajak gotong royong tak mau. Asal dibuat masyarakat begini kegiatan, asik protes saja kerjanya. Mestinya tidak begitu. Aku tidak setuju pada dia. Tapi sudah terlanjur, sudah dilakukan. Yang tak bisa dukun harta, dukun pikiran, dukun tenaga, doakan sajalah supaya acara ini berlanjut setiap tahun makin besar. Dan inilah cara kita untuk memohon supaya Allah turunkan keberkahan ke kampung halaman kita ini. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak besok kalau peringatan Isra Mi'raj bisa kita potong kambing? Belum berani? Belum tahu lagi ya? Ini
Ini malam ini habis ceramah ada makan-makannya ini. Ada. Kalau ada makannya cepat tuh berceramah nih. Tapi kalau tidak ada makannya lama aku buat itu, maksudnya itu. Ada makannya. Kalau ada makannya nanti Ustaz usahakan secepat mungkin. Karena makanan itu tak boleh dilama-lamakan. Nanti dia basi kacau kita lupa itu. Nah, di tempat lain kan ada ayatnya dalam Quran kan? Apa ayatnya tentang masalah kebaikan ini? Wastabiqul khairat. Kita nampak di kaca mobil orang pun kadang itu ditulisnya wastabiqul khairat. Itu ayat Quran. Apa artinya itu Bapak Ibu? Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Sebelum masuk materi tentang Maulid Nabi ini Bapak Ibu, alhamdulillah Ustaz kan sudah keliling-keliling ini, kabupaten ke kabupaten, provinsi ke provinsi, supaya kita curi ilmu di tempat-tempat lain. Ada Bapak Ibu peringati Maulid itu, mereka tak segan-segan itu memotong sapi, makan besar. Berapa hari Pak Ustaz Maulidnya? 3 hari. Hari pertama perlombaan, makan-makan. Hari kedua juga buat perlombaan, habis perlombaan makan-makan. Hari ketiga hari hanya baru nanti ditutup dengan ceramah. Di tempat lain ada yang melakukan begitu, potong sapi. Sebagian tempat potong kambing mereka. Di bagi tempat lagi tidak mampu, paling tidak ayam. Di tempat lain ayam tidak mampu, telur ayam, ya kan Pak? Di tempat lain telur ayam pun tidak mampu, kue ala kadar pun jadilah, ya kan Bapak Ibu? Yang jadi masalah itu tidak ada sama sekali. Itu yang jadi masalah nanti Bapak Ibu. Tapi kalau sedanto setiap tahun kita bertemu, selalu yang melimpah di sini makanan. Yang Ustaz maksud itu kita buat dulu tahun ini supaya makin semangat anak-anak dan masyarakat kita. Berapalah 1 ekor sapi kalau bersama-sama, kata Pak RT tadi, enteng krehemnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang toke-toke sawit itu apalah duit sama dia 2 juta, iya Bapak Ibu? Ya. Untuk yang lain-lain royalnya mereka. Masa untuk agama ini kita perhitungan, betul enggak? Nah, kalau besok bisa kita motong kambing nih umpamanya, berapalah 1 orang tuh kalau sum-suman kita? Sebanyak ini mau makan orang Pak Ustaz, dan cukup seekor kambing, seekor sapi. Waktu kurban kemarin 1 ekor sapi berapa Ustaz? Paling mahal 18 juta, besar itu. Lalu tidak usah pun nanti beli sapi, adanya sapi si Aldo, itu aja kita minta 1 dulu, bayar separuh, kan begitu. Penting awak inginnya syiar Islam ini ada. Kalau bisa wak buat makan-makan, bisa wak surat undangan sebarkan ke kilometer 5. Datang kalian besok ya, Maulid tempat kami, makan-makan kita. Numpang makan pun mereka itu demi Allah sudah dimakan orang lain. Tetesan keringat kita, pencarian kita, mengundang orang ke rumah hampir sekali setahun, tidak juga terkumpul dana kita. Tapi Bapak ketika Maulid nyumbang 100.000, entah berapa cincang daging bercampur, dimakan orang kilo 5, dimakan orang Ngaso, dimakan orang Ujung Batu Timur, daerah Tengkurejo, hadir mereka, maka kemudian menjadi pahala jariah sama Bapak Ibu. Itunya maksud Ustaz. Aku kalau masalah makan-makannya di rumah tadi udah makan yang dua, tapi aku ingin bersama kita makan-makan ramai melimpah ruah, berjumpa dengan semua keluarga aku ini. Kapan lagi kita duduk bersama makan-makan? Padahal kita hari ini malam ini sudah berkumpul bersama-sama membicarakan yang baik, membicarakan Rasulullah, bicarakan ayat Allah. Masa nanti itu pun tidak dapat nilai silaturahimnya? Kira-kira Bapak Ibu maksud nggak yang Ustaz sampaikan ini? Ini sekarang Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, masuk Isra Mi'raj. 4 bulan lagi kesempatan kita menata menyongsong Isra Mi'raj.
potong kambing, makan, potong sapi, ramai makan, undang orang banyak. Tidak akan pernah miskin orang yang bersedekah. Begitu Bapak Ibu. Besok gak usah narkotika undang lagi, tidak usah. Aku kalau udah pas jadwal besok, penting tahu aku di sini makan, datang aku besok Bapak Ibu. Islamikan. Apa sebab? Karena saya ingin syiar itu nampak hebat, heboh dibandingkan dengan sedangkan orang bermaksiat tidak segan-segan dia lagi terang-terangan di pinggir jalan. Masa maulid Nabi tidak mau juga terang-terangan buat, harus kita tunjukkan Bapak Ibu biar makin segan musuh-musuh Allah ini kepada kita. Insya Allah. Ibu-ibu siap gak kira-kira Islamikan besok potong kambing? Insya Allah. Ragu saya insya Allah kalian ini ya. Bapak-bapak kira-kira Pak sepakat gak besok Islamikan kita makan-makan? Nah, bentuk panitianya Pak, dari sekarang malam ini boleh, besok boleh. Kita buat saja iuran macam kita mau buat kurban. Besok Islam Migrat kita butuh biaya 20 juta. Banyak kali itu. Kalau dipikirkan sendiri banyak lah. Kalau ramai-ramai mana terasa? 4 bulan yang punya sawit sekali panen. Ya Allah, mudah-mudahan sawit ini sawit almarhum ayah dulu. Kuba kasihlah 200 ribu. Besok maulid Nabi dinikmati orang banyak, mengalir pahala untuk kita dan untuk almarhum orang tua kita. Tidaknya mulut-mulut beramal di sebenarnya Pak, mudah saja ya. Ayolah, mudah-mudahan nanti jadi pemikiran cemerlang bagi kita. Tersentuh Ustaz tadi sambutan dari Pak RT, inilah salah satu Pak RT mencegah anak-anak kita ini supaya jangan liar, apalagi sampai mereka salah bergaul, apalagi sampai mereka menghisap lem, narkoba dan segala macam. Betul, kalau sudah masuk narkoba, jangan harapkan lagi orang tua di rumah itu bisa nyenyak tidur. Karena orang yang sudah kena narkoba itu musuhnya hendaknya jauh-jauh dari dirinya. Siapa musuhnya? Ayah komanya. Asal nanti terbentur apa yang dia inginkan, hendaknya segan-segan dia menghabisi kedua orang tuanya. Sebelum itu terjadi, syiarkan agama ini supaya anak-anak bergaul dengan orang-orang yang baik. Kesana ending cerita nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah harapannya untuk sampai saat ini. Itulah Bapak Ibu yang bisa Ustaz sampaikan. Kalau maulid kita lupa malam tidak. Belum lagi itu? Belum? Oh, maulidnya kita. Berapa mau Ustaz sampaikan malam hari ini? Karena keluarga sudah sering maulid, kita berikan Bapak Ibu sebanyak 3 hal dulu malam ini ya. 3 inilah nanti kenang-kenangan untuk kita semua. Dan ini sangat Ustaz usahakan gampang dicerna, gampang dipahami, dan inilah yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Apa yang 3 ini Pak Ustaz? Nabi mengajarkan kepada sahabatnya tentang hadis masalah membuat sifat orang beriman itu kamasalin nahli, seperti sifat orang beriman itu adalah sifat lebah. Itulah kaji kita malam ini. Sifat orang beriman itu dididik Rasulullah, sahabat itu tidak muluk-muluk teorinya, ikuti saja sifat seperti lebah. Maka lebah inilah yang akan kita bedah malam hari ini. Dan juga mulianya binatang lebah ada dalam Quran ini. Nama surahnya surah An-Nahl, surah lebah namanya. Bagaimana Pak Ustaz sifat lebah ini rupanya? Oh, lebah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa ibu-ibu yang pernah nampak lebah bergantung di pelepah, baik sawit ataupun kelapa? Pernah ibu nampak lebah? Seringlah, kita lama tinggal di hutan dulu kan. Lebah ini kata Rasulullah diumpamakan beginilah sifat orang beriman. Bagaimana sifat lebah? Nomor 1 dalam hadis itu, di mana lebah ini hinggap,
tidak pernah dia mematahkan ranting, tidak pernah dia mengoyakkan daun-daun. Tidak paham kami Pak Ustaz. Orang yang mengaku beriman sebagai umat Nabi Muhammad, meneladani sifat Nabi Muhammad, dimanapun awak Bapak Ibu tinggal, jangan sampai mohon maaf hadir kita menjadi susah orang. Tidak hadir kita senang orang. Justru kalau kita hadir rusak suasana. Kalau kita tak ada, orang berkata alhamdulillah. Paham ya Bu? Belum? Pindah ke Tengkurejo, baru 2 bulan di Tengkurejo, hilang motor orang. Siapa pelakunya? Dia, kan itu diceritain. Setelah ketahuan, pindah lagi ke kilometer 5. Sampai di kilometer 5, asik hilang terus sawit orang. Ketahuan, siapa pelakunya? Dia. Pindah ke Seidanto, mohon maaf, sampai di Seidanto hilang teruslah ayam orang. Siapa pelakunya? Dia. Kata Rasulullah, orang beriman itu sifatnya seperti lebah. Kalau dia hinggap di Tengkurejo, maka kemudian tidak ada orang yang terganggu dengan kehadirannya di tempat itu. Pindah nanti ke kilo 5, orang kilo 5, tidak ada yang terganggu dengan hadirnya dia jadi masyarakat di situ. Pindah lagi ke Seidanto, sampai di Seidanto pun tidak ada orang terganggu dengan kehadirannya. Itulah sifat orang beriman. Pertanyaan Ustaz sama ibu-ibu, ada ndak ibu jumpa orang yang kalau dia hadir pas wirid, ibu ndak nyaman? Kalau tak hadir dia, ibu senang. Ada atau tak ada? Susahnya kalian diceramai di belakang dinding nih, makanya nggak nampak kalian. Coba kalau nampak muka kalian satu-satu, pasti mengaku dia. Ada itu Pak Ustaz katanya. Ada itu. Nggak ada bedanya. Ada itu 2-3 orang. Hadir kita dinanti orang, ditunggu orang, diharapkan orang. Tidak hadir kita, orang bertanya, di mana si Fulan, di mana si Anu, kok nggak hadir dia? Itulah patokan orang yang beriman, karena sifatnya seperti lebah. Kalau seandainya dia tak datang, orang menanyakan. Seandainya dia datang, memberi manfaat. Tanamkanlah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini sifat lebah. Lalu kemudian sifat lebah ini, apakah hanya sekedar pindah-pindah tempat kemudian tidak merusak Pak Ustaz? Kita mau dekatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, yang paling kuat hadis Nabi terhadap masalah kehidupan ini, kalau dilihat hadis itu tentang masalah berbuat baik, itu nomor 1 kita berbuat baik Bapak Ibu adalah kepada orang tua. Namanya birrul walidain. Namun di bawahnya itu dibuatnya lagi hubungannya, karena ke orang tua ini adalah manusia. Di bawahnya lagi baru disebut tentang as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Bakti ke orang tua itu ke makhluk, bakti kepada Allah itu sholat. Baru nomor 3-nya adalah jihad fisabilillah, dengan hartamu, dengan jiwamu, dengan apa yang dikasih Allah kemampuan untukmu. Artinya begini, Bapak paling dituntun, paling bisa melakukan kebaikan ini, tidak hanya sekedar membuat diri kita ini soleh sendiri, tapi kalau masih Bapak punya yang 4 orang ini, jangan Bapak sampai lupa khilaf dan jadi tanggung jawab nanti istrimu terhadap yang 4 orang ini. Tanya dulu ibu-ibu, siapa yang 4 ini?
ini kalau udah lama kita nggak mengaji di banyak tempatnya nampaknya lihat. Siapa yang 4 ini? Ayah kandung, ayah mertua, ibu kandung, ibu mertua. Yang 4 ini tidak boleh dibeda-bedakan. Ya Bu ya. Sekalipun bapak yang cari duit, bontang banting, koras keringat, banting tulang, biarpun bapak yang hari-hari terus mencari rezeki kepada keluarga, kalau nanti ada sedikit berlebih atau bisa mungkin ada sedikit bisa dikasih ke orang, maka nomor 1 dalam Quran itu yang harus kau lakukan kepada yang 4 ini namanya walidain, kedua orang tua. Begitu menikah dengan anak gadis orang, maka orang tuamu menjadi 4. 2 ayahmu, 2 omakmu. Maksudnya Ustaz, ini ada duit Pak Ustaz 100.000. Lalu bagaimana caranya Pak Ustaz? Apakah ku kasih saja sama omakku, ibu mertua tidak usah? Atau ku kasih sama ayahku, ayah mertua tidak usah? Orang yang begini cara berpikirnya zalim terhadap istrinya, sekalipun suami yang mencari duit setiap hari. Lalu Pak Ustaz, Maulid Nabi apa yang diingatkan? Wahai para suami, kalau kau dapat rezeki, ingin membagi rezeki ini 25.000 sama ibu kandungmu, mesti 25.000 sama ibu mertuamu. 25.000 sama ayah kandungmu, 25.000 sama ayah mertuamu. Bertuah hidupmu besok, barokah rezekimu. Apa alasannya Pak Ustaz? Karena biarpun kau yang cari duit tiap hari, anak gadisnya ini dia capek juga membesarkan sampai umur 25 tahun. Setelah 25 tahun dia serahkan ke bapak. Perjuangan ayah ibu kita membesarkan kita sama dengan perjuangan ayah ibu mertua membesarkan anak gadisnya. Kalau ingin hidupmu barokah, maka biarpun kau seorang suami, berlaku adil kepada yang 4 orang ini, perlakukan mereka dengan seadil-adilnya. Pertanyaannya, begitunya yang ibu rasakan atau tidak? Supayanya kalian ini, tidak mau kalian jawab supaya selesai masalah ini. Begitunya, betul. Ada nggak suami yang sering diam-diam kalau sama orang tuanya royal minta ampun? Kalau sama giliran ibu mertua, ayah mertua, kadang sakit sudah nelpon, kemudian sudah dikasih pun mau pinjam, tidak bisa lagi ini memberikan. Ada seperti itu? Yakin saya dulu. Kalau tidak ada yang seperti itu, alhamdulillah. Tapi dari mata bapak-bapak ini ada penekanan, saya tengok sedikit. Cobalah kau ngaku-ngaku begitu katanya. Allahu Akbar. Ini ceramah ini karena kisah nyata di dalam hidup Bapak Ibu. Karena kita mau mengambil akhlak Nabi itu, lalu janganlah berpikir, Pak Ustaz, iya, yang kerjakan saya, yang mengambil rumput untuk ternak saya, lalu yang mengegrek saya. Biniku di rumah sajanya, gantian kalau gitu. Biniku pergi nyari rumput mengegrek, coba Bapak 2 hari dulu kerjakan pekerjaan rumah. Mampu Bapak? Kata Bapak tuh mampu kata dia. Dan yakin saya Bapak Ibu, ya Ibu. Kata Pak RT, ngegreknya nggak mampu mereka Pak Ustaz. Kan itu kira-kira. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keluargaku, maksud Ustaz begini. Banyak suami ini yang mengira gara-gara dia kepala keluarga, maka kemudian keputusan selalu berada di tangannya. Jarang dia mau ajak bininya musyawarah. Ibu, yang ini kena nggak? Mau beli Honda, diam-diam aja dia.
Mau beli? Ada? Tidak ada. Mau beli tanah, diam-diam aja dia. Ada? Mau nikah, diam-diam dia. Ada? Ada gitu? Banyak. Jangan dilanjutkan lagi. Maksud Ustaz, kita ingin mencontoh yang dibuat oleh Nabi. Seandainya dapat pun rezeki, kita ingin hidup ini selalu dalam keberkahan. Sikit dibagi sikit, banyak dibagi banyak. Pada intinya, berapa banyak pun rezeki bentuk duit dapat, belum pernah orang ujung batu mengatakan, aku berlebih duitku, bingung kemana harus kutaruh ini. Ada orang ujung batu ngomong begitu? Karena memang dunia ini asal katanya adalah dana. Bahasa Arab tuh, dana itu artinya bukan duit. Dana itu artinya asal kata adana, rendah. Siapa orang-orang yang terus mencari dunia ini siang malam, habislah makin rendah, tidak ada harga dirinya. Orang mengira kalau aku kerja 24 jam Pak Ustaz, kaya aku besok. Mana buktinya? Di Medan mulai awal kuliah tahun 2008, pergi awal ke Medan sudah tahun 2021. Ada satu di Simpang Gaperta namanya, tempat kami waktu kos dulu makan di situ. Mulai saya kuliah sampai saya bolak-balik ke Medan setelah tamat kuliah, tempel ban 24 jam, tetap itu orangnya 24 jam buka, dan kaya-kaya dia. Betul tak Bapak Ibu? Rupanya harta ini bukan dicari lewat lamanya kita bekerja. Banyak orang hanya duduk-duduk di ruang AC, ditandatangan seboleh saja 10 juta. Bapak mohon maaf, sampai 1 hektar Bapak egrek sawit itu, keluar keringat yang kuning itu. Alhamdulillah 500.000, kan begitu. Tapi yang punya sawit, dia goyang-goyang kakinya di rumah. Begitu ditimbang sawit, dia hanya dapat tadinya surat, kemudian dia cairkan, dapat lebih banyak dia ketimbang yang mohon maaf mati-matian yang mengeluarkan keringat tadi. Betul Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu jangan kejar-kejar lagi itu, maka caranya bahasa orang Medannya, juluk dulu rezekimu. Tahu menjuluk? Ini pepaya, masak, ambil galak bambu, dijuluk. Oh, kata Bapak, apa bahasa Indonesia itu Bang? Apa bahasa Indonesia? Digalak, disokong, disorong. Mana siapa? Penting pahamkan ya, itu maksud saya. Ini pepaya. Pepaya ini 2 meter. Kalau diambil begini dengan tangan tak sampai. Lalu sarang putih pinjam, ya ada tiang egrek di rumah itu, ada Pak Ustaz, pinjam ya, ngapain Pak Ustaz? Mau ngambil itu. Tapi egreknya nggak ada Pak Ustaz, tiangnya ada. Tidak apa-apa, artinya dia tumpul, saya ginikan lah. Apa bahasa Indonesia-nya? Diculuk. Bahasa Mandailing-nya? Disorong. Kalau bahasa Mandailing-nya itu dirunjang. Kalau bahasa Mandailing itu dirunjang namanya. Nah, seolah-olah Bapak Ibu, begitulah model rezeki manusia ini. Ada banyak yang sudah masak, yang layak untuk sampai di tangannya, tapi tidak pandai dia menjuluknya ataupun mengambilnya. Bagaimana cara menjuluk rezeki yang paling bagus Pak Ustaz? Sering-sering engkau buka telapak tangan yang 4 ini, nanti makin Allah bukakan luas pintu rezekimu. Macam mana cara membuka tangan mereka Pak Ustaz? Ambillah, buka tanganmu. Apa begitu? Bukan. Kau buka tangannya, langsung kau salam tempelkan. 5.000 ada, 5.000 lah. 10.000 ada, 10.000 lah. Karena orang tua kita sudah susah payah berkorban membesarkan kita, maka gantian mereka tua, kita sekarang bertenaga, gantian lagi kita memberi uang. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, nanti tengok hidupmu akan terus Allah robah demi kebaikan-kebaikan, terus berlanjut kebaikan. Paling menariknya,
bagaimana hari ini kau perlakukan ayah ibu dan mertuamu, hendaknya jauh-jauh besok begitulah anak kita memperlakukan diri kita. Yakin gak ibu itu? Nah, sekarang kita lihat sisi sedikit saja. Ada seorang istri cemburu dia mendengarkan Ustadz berceramah begini. Ibu sebagai istri bapak, jangan halang-halangi suamimu berbakti kepada ibunya. Pernah nggak dengar ceramah itu? Ulang sekali lagi ya. Ini istri, ini suami. Orang tua mereka ini masih ada kan begitu? Istri, jangan kau halang-halangi suamimu ngasih duit sama omaknya ya. Pernah dengar ceramah itu kan? Lalu istri ini ngomong, Pak Ustaz, yang tahu dapur saya, yang biayai anak sekolah saya. Ibu mertua kan masih ada saudara suamiku lagi. Kok mesti suamiku? Nggak bayar. Disinilah ilmu belajar yang penting kita dapat itu. Kalau kau dukung suamimu berbakti kepada orang tuanya, nanti besar anakmu menikah dia, maka ibu pun akan diperlakukan menantumu seperti kau perlakukan ibu mertuamu. Itulah umpan baliknya. Maka disuruh agama ini, jangan pernah halang-halangi suamimu berbuat baik kepada orang tuanya. Itu bermakna nanti setelah kau tua jadi nenek-nenek, nanti menantumu pun akan memperlakukanmu 2 kali lipat baiknya kau perlakukan ibu mertuamu. Kau dukung suamimu untuk bakti sama dia. Nanti anakmu laki-laki nikah dapat menantu perempuan, menantumu pun didukungnya anakmu berbakti kepada engkau. Adil gak agama ini Bapak Ibu? Tapi banyak kita lupakan ini, ya kan Bu? Apa kata istrinya? Semua hasil uang jangan berkirim-kirim ke kampung. Bendahara ini. Berapapun penghasilanmu aku tahu, serahkan semua. Minyak Honda aku deh, nanti lagi. Kapan kering itu diisi. Aku nanti mau ngopi cemana, berapa bang minta aku kasih, tapi yang jelas-jelas. Intinya berapa setoran, masuk semua dulu. Ada bapak dapat bini begitu? Ada nggak? Penyakit kita laki-laki ini satunya Pak. Ada penyakit kita takut sama bini. Itu aja yang penyakit kita ini sebenarnya. Yang takutan kita sama istri kita. Jangan-jangan Ustadz pun begitu. Sama kita. Dia jauh-jauh itu Pak. Aku kan akan ceramah aja yang begini, ini kuat-kuat suaraku. Kalau sudah di rumah nanti, kata orang macam kucing air, balik PT, tidak aja bernyanyi. Atau udah dihentaknya sekali, kata dia, oh iya. Tidak jadi rahasia umum. Karena letaknya kemuliaan suami, itu barokah dukungan istri. Barokah kehidupan seseorang, karena diukur baktinya terhadap orang tuanya. Maka kalau orang makin baik sama orang tuanya dan mertuanya, tengoklah, tidak pun berharta mereka, tapi selalu kalau jumpa dengan orang gampang lepas senyumnya dan tidak terlalu banyak nampak kerutan di jidatnya, menunjukkan suntuk selalu dia hadapi dunia ini. Itulah resepnya. Paham ibu-ibu sampai sini? Nah, yang paham boleh pulang duluan. Yang belum paham kita lanjutkan dulu. Amalkan ini ya. Amalkan ini. Nah, balik lagi cerita lebah. Sampai di situ dulu itu ya. Kepanjangan nanti, lama-lama nanti dawat kita. Mana jamnya Lur? Oh, jam 9 baru. Nah, setengah-setengah jam hilang. Ya Bu. Lebah ini asal hinggap di pohon dannya pernah patah ranting, apalagi daun yang koyak. Allahu Akbar. Begitu dia tinggalkan tempat itu, tidak meninggalkan bekas yang tidak baik, tapi selama dia tinggal di batang pohon ataupun ranting pohon itu, apakah lebah itu hanya meninggalkan begitu saja? Dia akan meninggalkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Itulah yang kita sebut dengan madu. Kalaulah madu yang
yang dia tinggalkan bermakna apa? Bahasa lucunya begini, madu ini kan obat. Dalam hadis Nabi, berobat engkau dengan dua cara, satu berbekam, satu dengan minum madu. Saking manfaatnya madu ini, ibu-ibu yang kurus itu diusahakan sering-sering minum madu supaya gemuk sedikit. Yang gemuk-gemuk ataupun sudah berlebih gemuknya obesitas, maka ibu tidak cocok lagi minum madu. Cocoknya di madu. Baru kurus dia. Kalau makan hati kan kurus dia, ya kan Pak? Kata Pak RT, masuk juga itu. Jangan dia makan itu apanya saja. Itu maksud saya, ya kan? Anak-anak pun tidak tahu dia cerita, dia tahu dia begini Pak. Kenapa lebah itu meninggalkan hasil, meninggalkan madu, meninggalkan yang bermanfaat? Itu Bapak Ibu tidak terjadi demikian saja, tapi tengok sedikit ke belakang. Kalau seandainya mohon maaf, lebah itu mohon maaf makanannya seperti lalat, maka kotoran lalat pun samalah dengan kotoran lebah. Kalau seandainya lebah itu juga makan rumput macam kambing, macam sapi, macam lembu, maka juga yang dikeluarkan lebah juga macam kotoran sapi, kotoran lembu. Lalu kenapa yang keluar itu adalah yang baik, yang kita sebut dengan madu? Rahasianya, mulai semenjak lebah ini berencana untuk meninggalkan bekas yang baik di pohon ini, apa yang kita tahu selama ini Bapak Ibu, makanannya lebah. Pernah Bapak Ibu tengok lebah mohon maaf makan air comberan? Pernah lebah itu datang hinggap mohon maaf di kotoran ayam? Di mana lebah itu hinggap? Setelah dia hinggap di bunga, apa bunga itu yang diserapnya? Saripati bunga itulah yang diambilnya. Karena Bapak Ibu yang diambil baik, maka berhasillah akhirnya baik juga. Bawa dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang mengawali hidupnya, rumah tangganya dengan yang kotor-kotor, itu bermakna dalam hukum Islam, ada manusia ini bekerja tidak peduli dia mau halal mau haram, mau duit hasil manen sawit orang pun tengah malam, asal jadi duit bawa ke rumah. Hasil duit main game skater pun menang, bawa juga ke rumah. Hasil menjual tua pun bawa juga ke rumah. Hasil menang main domino pun bawa juga ke rumah. Inilah sana orang yang mengawali yang kotor-kotor. Tengok nanti bagaimana Allah membalas kotornya kelakuan ini. Tengok nanti binikmu akan jadi binik yang sangat luar biasa, melawan, menentang, durhaka, kasar ucapannya, keras hatinya. Lalu kau tengok nanti anak-anakmu payah sekali diatur, diantarkan ke musola, suruh mengaji, kabur. Setelah nanti umur masuk pondok pesantren, antar ke pondok, belum lagi sampai kita ke rumah, udah duluan dia balik. SPP-nya dibayar, tidak pernah dia sekolah, tidur aja dia asrama. Bapak Ibu, malam ini kita sedang maulid. Kalau ada Bapak Ibu, terutama bapak-bapak merasakan, kenapa Pak Ustaz drastis ku tengok biniku ini tidak bisa mendengarkan cakapku, padahal yang kusuruh itu baik, yang kusuruh itu sesuai dengan tuntunan agama. Kenapa biniku ini melawan terus Pak Ustaz? Maka perlu Bapak diam sejenak berpikir, semenjak menikah apa rezeki yang Bapak mohon maaf suapkan ke mulut bini Bapak, maka dia melawan terus kalau itu dari yang haram-haram. Maka melawan terus dia Pak, tidak bisa dibilang itu Pak, melawan aja. Satu Bapak bilang, udah tiga dia jawab.
Mana peciku deh? Tengok apa? Mata abang kagak ada. Payah kali kata dia. Aku cuma nanya peci aja nah. Kalau nampak aku kasih tahu. Tidak nampak tidak apa-apa. Kan begitu? Satu awak tanya udah 3 dia jawab. Kalau awak tanya sekali lagi habislah awak dari rumah itu dibuatnya. Peci aja gak bisa abang atur. Awak ini anak lagi segala macam tuh. Ada aja abang nih kata dia. Oh Tuhanku. Kasarnya binimu itu bukan bawaan dia. Tapi kasarnya binimu, hatinya kasar, ucapannya kasar, itu karena cara bapak mencari rezeki. Bapak tidak pilih-pilih yang dibawa ke rumah, apakah itu halal, apakah itu haram. Anak-anak ini pun luar biasa. Tengok kalimat Qur'annya. Kalau nanti kata Rasulullah, kullu lahmin nabata minal haram, fannaru aulahi. Setiap makanan, minuman, bentuk apapun yang masuk ke dalam mulut, masuk ke perut, sepotong daging pun kata Nabi makanan haram, pandaru auladi, neraka lebih utama tempat kembali orang ini. Bunyi Qur'annya gimana Pak? Logikanya, Bapak habis main skater, pakai chip sekarang. Hebatnya manusia hari ini Pak. Setua ini kita, termasuk saya pun sudah termasuk tua saya ini Pak. Karena mengalami zaman handphone ini dulu belum ada. Masih ikut saya Pak, tidak kenal saya handphone dulu. Tahun-tahun 2000 ke bawah, kita mau nelpon orang pun masih ada dulu Telkom. Ingat Bapak Ibu kan? Pakai receh apanya? Nah ada handphone ini dulu. Saya masih ikut zaman itu Bapak Ibu. 1 Syawal setiap tahun di kampung kami di Padang Lawas, saking hormatnya orang kepada agama ini, yang candu-candu menyabung ayam, main domino, apapun jenis judinya, hendaknya berani orang 2000 ke bawah main judi di kampung, tapi mereka pergi ke hutan belantara di bawah pokok-pokok sawit jauh dari kampung. Indah segarnya orang dulu menampakkan keburukan menentang Allah. 2000 ke atas, saya 2001 pas saya kelas 1 di pesantren. 2008 baru selesai saya kelas 7. Artinya Bapak Ibu, dari tahun 2000 ke 2007 di kampung kami 2004 masuk PLN. Mulailah orang berani main biliar di kampung itu terang-terangan. 2000-nya ke atas lagi mulailah masuk dulu namanya Nimnon. Tahu kan Nimnon? Kalau pemain-pemain itu tahu lah ya. Kita sudah nggak tahu kita Pak. Aku aja nggak pernah main, tahu aku tuh Pak. Main Nimnon mereka. Setelah 2023 Pak, tengok jahatnya sekarang umat manusia ini. Siapa yang berani mengatakan bahwa yang main skater itu halal? Satu pun ulama tak ada yang mengatakan itu halal, karena ayatnya jelas tentang masalah itu adalah judi. Judi di handphone. Lalu bagaimana cara mereka menangkap ini? Nggak bisa, karena udah di handphonenya. Betapa durhakanya seorang manusia hari ini 2023. Kalau dulu orang berjudi di tengah hutan belantara, 2000 ke atas mulai di pinggir-pinggir jalan. Sekarang judi itu di handphone, di musola, di masjid pun ada orang menunggu azan main skater. Allahu Akbar. Berjudi dia di masjid, di musola Pak. Anda percaya pemahaman Ustaz Rambut ini? Datang besok Bapak di masjid-masjid pinggir-pinggir jalan itu, Darul Iman, Al-Ansor, Al-Burqan, yang di kota-kota lah ini. Kadang kita sudah duduk di masjid, masih bunyi lagi main skater dia Pak di masjid, yang jelas-jelas skater itu pakai chip, main undi itu judi. Tega dia melakukan itu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bentarnya dunia ini selesainya kita, karena memang sudah berlebih kelewat manusia ini. Makanya diceritakan Maulid Nabi ini. Ayah, orang tuaku, kita yang suami menjadi ayah, tanamkan kepada anak, kepada istri, wahai istriku, anak-anakku, bersabarlah kita biarpun makan kangkung, makan daun singkong rebus, tapi ayah yakin yang
ayah suapkan ke mulut kalian ini adalah halal. Daripada kita makan daging ke daging, sop ke sop, ikan ke ikan, hendaknya jelas duitnya dari mana. Itulah pangkal besok bapak sudah menjerumuskan anak istri bapak masuk ke dalam neraka jahanam. Sudah pentingnya maulid ini. Hati-hati dalam mencari nafkah. Hendaknya semua halal pak. Hendaknya semua itu kita buat menjadi halal dengan cara kita olah pikiran kita. Tidak begitu pak. Mana Pak Ustaz lebih banyak Allah ciptakan di dunia ini, yang halal apa yang haram? Mana lebih banyak itu? Yang paling banyak di dunia ini yang halal apa haram? Haram ya. Kita buktikan dulu ya. Binatang yang halal dimakan, sebutkan 5 saja. Ayam, kambing, rusa, sapi, kerbau. Cepat kalau 5. Sebutkan binatang yang haram dimakan 5. 1. Nomor 1 lah, anjing, babi, kan itu. Nomor 3, kucing, ular, apa lagi? Nyawa, apa lagi? Buaya darat. Kalau orang menanya kita, sebutkan binatang yang halal dimakan, hendaknya butuh kita waktu lama, langsung cepat kita sebut 5 enteng kita ucapkan. Sebutkan binatang haram dimakan, barusan kita buktikan. Agak butuh waktu kita mikirkan berapa banyak yang haram di dunia ini. Artinya lebih banyaknya di dunia ini yang halal dibuat Allah daripada yang haram. Hanya orang-orang yang tak mengaji berkata, jangankan besaran putih yang halal, yang haram pun sudah payah sekarang, kata dia. Kenapa muncul ungkapan itu? Karena dulu di kampung-kampung kerjaannya cuma menjerat babi. Maka setelah kampung itu berubah menjadi aspal, kemudian babi jauh, tidak pernah kena jeratnya lagi. Maka muncullah ucapan itu. Jangankan